Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah suara dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan meringkuk dan bangkit dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari api binatang yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh peringkat 7 binatang ajaib, binatang setan laut. Itu cukup kuat, tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiao Yan ingin menggunakan teknik penghapusan 5 cincin api. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Ini bergoyang dengan cara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru besar setinggi 100 kaki. Teknik penghapusan 5 cincin api membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda, serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika semua 5 jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, itu sedikit disayangkan bahwa Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan merebus langit. Binatang terakhir diubah menjadi naga daripada ular. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Sebuah manik merah berapi-api diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan mengendalikan gugusan api berwarna putih ini saat ia dengan cepat menggeliat. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan pengendalian nyala Xiao Yan saat ini dan latihannya dalam teknik keterampilan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api cincin 5 ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiao Yan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan suara gemuruh rendah ke grup Tianhe. Tindakan Xiao Yan ini juga telah menyebabkan kelompok Tianhe menjadi agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiao Yan sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Setelah munculnya ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Hambatan udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid sungai es lembah yang menyediakan ki dingin untuk itu. Oleh karena itu tidak ada pucat dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban Xiao Yan memiliki lebih dari 3 jenis api surgawi ini jauh lebih besar dari 2 api dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa seperti kehidupan, roh api harimau seperti kehidupan, dan roh api naga hidup seperti lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Ruang langit bergetar mengikuti munculnya kelima jenis roh api. Energi alami yang semula tenang juga sepertinya diseret oleh sesuatu saat itu menjadi sangat kejam. Perubahan tiba-tiba yang muncul telah menggerakkan kejutan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya.
Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiao Yan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan semacam itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut. 5 teknik pembuangan kilau cincin, tidak disangka bahwa bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini. Hihihi, dengan mempraktikkan teknik doaku, dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan aku, kan? Mata Tianhuo Zunze juga tertarik oleh riak di alam. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat 5 roh api yang familiar. Sudut mulutnya segera sedikit senang. Cara lembah sungai es ini melakukan hal-hal benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan membuli seseorang yang lebih muda hanya karena kamu lebih tua. Sekarang, kamu bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi gengsi sekte besar. Tianhuo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan dikecam sedikit. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai es aku hanya peduli tentang hasil ketika melakukan sesuatu, bukan proses bagaimana hasilnya. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhuo Zunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan aku. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhuo Zunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh 2 sesepuh lembah sungai es. Dengan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di bawah tingkat Dosun bisa bertarung dengan mereka. Tidak perlu membicarakan tentang Xiao Yan. Tianhuo Zunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Pertempuran besar telah meletus di tempat lain, tetapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, membuat 2 orang saling berhadapan seperti pilar-pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak untuk bertarung. Tentu saja, penampilan luar seperti ini secara alamiah hanyalah apa yang bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata orang-orang dengan penglihatan yang baik, mereka akan secara alami memahami bahwa Tianhuo Zunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan berbahaya. Kedua aura para pihak terkunci satu sama lain. Selama auranya salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena kejadian eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Dosun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar mengerikan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari pemberitahuan kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiao Yan. Jangan tunda lagi, menyerang. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian He. Mereka meringkuk tangan mereka dan aura dingin dengan cepat melonjak. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es berkedip-kedip. Benang-benang udara yang mendinginkan tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Api panas terus melonjak keluar dari tubuh mereka. Temperatur mereka yang tinggi menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk berubah. Zing. Xiao Yan berdiri di tengah roh-roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bergegas dari belakangnya, menyerang titik fatalnya di belakang kepalanya. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus.
Roh serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. Dua gelombang api menyembur keluar dari mulut mereka dan benar-benar memblokir udara dingin yang bergegas dengan cara yang eksplosif. Teknik mengeluarkan api cincin 5 dalam formasi. Serangan tiba-tiba yang tiba-tiba meletus juga memecahkan kebuntuan. Sikap dingin menerangi mata Xiao Yan. Segel yang terbentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba ketika sebuah tangisan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara swoosh saat mereka bergegas keluar, membentuk bentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Mengaum, raungan rendah dan dalam yang dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api berwarna yang berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh masing-masing, membentuk bentuk cahaya segi 5 sempurna. Zing, zing. Setelah pilar api itu dipancarkan ke tubuh masing-masing, permukaan 5 roh api memancarkan kilau terang. Banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar misterius. Sinar cahaya melintasi dan mengorbit satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api terang bergegas turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan 2 lainnya juga tertangkap dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianhe berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul bersama. Semua tangan mereka bergerak dan megah, aura dingin melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan kasar menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, semua itu memang menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang setelah kontak dengan tirai api. Sesepuh Si, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan penuh kekerasan. Doki dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi Bingsuan berubah ketika dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat lemah. Tian wajahnya suram, tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiao Yan, yang juga dalam formasi besar ini. Dia berbicara dengan cara yang padat, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang bocah ini miliki, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiao Yan melihat ke kelompok Tianhe dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan-tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna yang cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika api ini muncul, bahkan ekspresi Tian dia menjadi jelek meskipun kekuatannya karena dia jelas merasakan semacam energi yang sangat merusak dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api buas, dan 1 jenis sun api yang misterius. 5 jenis api bergabung bersama dan saling menstimulasi. Penciptaan akhir hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Pengusiran api langit membakar. Ekspresi Xiao Yan adalah es dingin. Dedoki dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk Tian dia 3 kelompok pria di bawah. Api 5 warna yang sangat menakutkan segera muncul seperti binatang buas ketika menyapu ke arah kelompok Tian dia sambil didampingi oleh ruang yang terdistorsi.
Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan api langit 3 perubahan misterius. Tidak ada banyak celah antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api cincin 5, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Tian dia sedikit berubah ketika dia melihat nyala api warna-warni dari segala arah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak dalam api yang indah. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tian dia perlu memperlakukan serius. Kalau tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, sesepuh Tianxi yang sangat sombong tidak bisa menahan penarikan estimasi remeh yang dia buat untuk Xiaoyan. Api 5 warna yang indah menyapu langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara mendistorsi. Pandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Ye mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan isolasi tirai api, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka berada di tempat kelompok Tian He. Jawaban ini adalah sesuatu yang orang-orang yang tidak pernah mengalami tangan pertama tidak dapat memberi dengan jelas. Namun, terlepas dari seberapa bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan semacam ini pasti tidak akan membiarkan seseorang merasa baik. Tentu saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianxi telah menjadi sangat buruk saat mereka berdiri dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam api brilian itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin terus-menerus di dalam hati mereka. Tua dia, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan seteguk air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Api lautan 5 warna yang terang itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan kedua sisa 7 bintang Douzong akan berakhir dengan nasib buruk. Mereka adalah praktisi es dingin Doqi. Saat ini, api 5 warna itu secara kebetulan telah menekan mereka. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan mereka akan binasa di tempat ini ketika nyala api tiba. Apa yang harus membuat panik? Ekspresi Tian dia tenggelam saat dia dengan dingin ditegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kami. Bentuk formasi sungai es. Kekuatan eksplosif bocah ini memang sangat kuat, tetapi itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu perubahan Skyfire Tree misteriusnya habis, formasi besar ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Tian dia memang layak menjadi ahli terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi semacam itu, dia tidak mengungkapkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, ia telah mengidentifikasi kelemahan fatal kekuatan Xiaoyan dalam sebuah kalimat. Wajah Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tian dia menegur mereka. Mereka segera mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura yang menusuk tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tian dia sangat gelap dan serius saat dia melihat Xiaoyan di kejauhan. Tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong. Aura besar, kuat dingin melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan aura dingin dari dua lainnya. Itu memadat menjadi cermin es yang putih bersih yang melindungi mereka bertiga.
Cermin es salju putih benar-benar terbentuk membentuk aura perkasa dari ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan bahwa bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzong akan kesulitan memecahnya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu, ia menenggelamkan cermin es dingin di dalam api yang sangat kuat. Api 5 warna baru saja bersentuhan dengan permukaan cermin es salju dingin saat tiba-tiba memancarkan suara mendesis. Ton berwarna putih, kabut dingin dituangkan dari permukaan cermin es dingin, liar memblokir pembakaran dan memanggang api 5 warna. Zing, zing. Tetesan air dingin terus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menurunkan kaca cermin halus dan dengan cepat diuapkan oleh nyala api 5 warna ke dalam kehampaan. Lautan api yang cemerlang menembus bagian dalam formasi cahaya besar. Cermin es salju putih muncul di tengah lautan api. Satu samar-samar dapat melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang mencair. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan kesibukan yang bahkan Xiaoyan sendiri terkejut. Meskipun memang ada kesenjangan yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan api langit 3 perubahan misterius dan teknik pengusiran api 5 cincin, celah ini telah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba untuk melawan dengan paksa api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa disebut rusuk sebagai mencari penderitaan sendiri. Laut api 5 warna terbakar dengan sangat keras. Suhu yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam gelap yang muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es salju putih di dalam lautan api mencair. Kecepatan leleh menyebabkan kelompok Tianhe secara tidak sengaja mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif 5 warna api ini dapat digambarkan telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Sesepuh Si, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras tenaga di douki kami. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu naik. Telapak tangan Bing Xuan mendukung lapisan es di atas kepalanya. Ki dingin mengikuti lengannya dan menuangkan ke lapisan es. Meskipun ini adalah kasusnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi Tianxi sangat bergejolak. Dia telah meremehkan kekuatan merusak dari api 5 warna. Pindahkan semua serangan es Zun dalam tubuh kamu ke tubuh aku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara lantang dan tenang Tianhe. Segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari serangan es Zun, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang membakar kejam di lautan api yang mengerikan ini. Dia mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar di tempat itu. Retak. Api 5 warna itu mengamuk. Di bawah suhu yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es tebal itu perlahan-lahan menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di dalam kota Ye merasa kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka menyaksikan pertukaran ini dalam formasi cahaya. Sosok muda itu memberi mereka kejutan bahwa mereka kesulitan membayangkan. Dia tidak hanya mengalahkan seorang pelindung dari aula jiwa, tapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 tetua besar dari lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak.
Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa darah panas mendidih dengan hanya mendengar tentang hal itu, apalagi secara pribadi menyaksikannya saat ini. Retak, raak. Sedikit suara tiba-tiba keluar dari dalam formasi cahaya sementara sejumlah tatapan tak terhitung memusatkan perhatian padanya. Segera, banyak mata tiba-tiba menyempit. Orang bisa melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Apa lautan api yang menakutkan? Bahkan kekuatan gabungan dari 3 tetua lembah sungai es itu tidak dapat memblokirnya. Tak terhitung jumlah seruan segera dipancarkan dari dalam kota Y ketika mereka melihat adegan ini. Ledakan, blaar, retakan menyebar dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan hancur berantakan. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua mengeluarkan teriakan marah ketika masing-masing menempatkan telapak tangan di atas Tian Dia kembali. Sebuah doki yang besar dan kuat, yang berisi remah es kecil, melonjak ke dalam tubuh Tian He. Setelah serangan es Zun di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke tubuh Tian He, seseorang bisa mendengar suara retak. Lapisan demi lapisan es samar biru diam-diam dipancarkan dari bawah kulit Tian He. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tian He ketika lapisan es ini muncul. Dalam menghadapi udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat api 5 warna di sekitarnya mendorong lebih dari 100 kaki. Ombak kabut tebal dan putih akan meletus setiap kali nyala api menerpa. Tian Dia merasakan suhu yang sangat tinggi bahwa api 5 warna memancar ketika lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari separuhnya sudah lenyap. Segera, kilatan sengit melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Suaranya mengandung kedinginan yang tak tertandingi karena menggema di atas formasi cahaya. Blash, itu berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar ketika Tian Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak tangannya. Energi semacam ini berwarna biru samar masih memiliki beberapa pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau aneh. Tangan Tian Dia meraih cairan berwarna biru redup ini. Setelah itu, dia tiba-tiba menarik. Kumpulan cairan ini menggeliat dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan api 5 warna yang mengerikan dari sebelumnya mulai menarik jarak jauh. Busur Dewa Es. Ekspresi Tian Dia sangat gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit dipancarkan saat busur ditarik sampai benar-benar memanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang merasuki telah diam-diam berpisah untuk membentuk garis untuk target panah es. Ini Tian Dia memang layak menjadi ahli di puncak kelas Dousong. Dia sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Keganasan melintas di matanya. Segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang meresap interior pembentukan cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Zing, zing,
Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna berkumpul di lengan Xiaoyan, tangan api 555 besar ukuran besar perlahan menggeliat dan muncul. Itu dipakai di tangan Xiaoyan. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti lengan Dewa Api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang bisa menghancurkan dunia. Panah ini akan mengambil hidup kamu. Sudut mata Tian Dia terangkat ketika dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur membentang penuh di tangan memancarkan bang saat dilepaskan. Panah Dewa Es menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepas, panah es biru setinggi 1 meter memancarkan suara swoosh saat itu bergegas keluar. Udara dingin alam melonjak kemanapun panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya berubah sangat redup. Ekspresi Xiaoyan adalah sengit. Dia melihat garis biru membesar dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan di dalamnya melintas dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangannya yang seperti dewa api dan dengan kasar membantingnya ke arah panah berwarna biru, yang ditembakkan dengan momentum sengit yang akan membuat siapapun melihatnya. Lengan dewa api, menghancurkan dunia. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.